Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Kita dapat ada sebagaimana kita ada menikmati hari yang baru ini. Pagi yang baik ini mari sediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang boleh kami nikmati. Dalam setiap langkah kehidupan kami, anugerah-Mu yang memperkenankan setiap kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Pagi yang baik ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat yang kedua. Yunus 1 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu panggilan Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kita sekalian tahu kisah panggilan Tuhan bagi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Satu bangsa yang besar yaitu bangsa Asyur. Tujuan Tuhan memanggil Nabi Yunus untuk pergi ke sana karena tadi kita sudah membaca Tuhan telah melihat kejahatan mereka. Kejahatan mereka sudah sampai kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memakai dan memanggil Nabi Yunus untuk pergi berseru kepada orang-orang kota Niniwe. Tujuan Tuhan supaya apa? Supaya kota Niniwe, orang-orang yang ada di Niniwe berubah, bertobat. Sehingga penghukuman Tuhan tidak Tuhan lakukan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan membawa kita untuk melihat makna panggilan Tuhan bagi Yunus terhadap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa makna panggilan Tuhan bagi Yunus, bagi kita sekalian sebagai orang-orang yang sudah juga dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama, panggilan Tuhan bagi kita adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, berseru kepada orang-orang Niniwe, adalah sebuah kewajiban yang harus Yunus lakukan. Demikian juga panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Nah, kalau kita memahami bahwa panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita adalah sebuah kewajiban, maka tidak ada sebuah pilihan di dalam kehidupan kita ketika Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata, kita telah dipanggil oleh Tuhan. Kita telah dipilih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar ya dari Allah. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan di dalam kehidupan kita adalah sebuah kewajiban.
Kenapa? Karena panggilan Tuhan di dalam hidup kita adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah pilihan. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan, khususnya di dalam kisah panggilan Tuhan bagi Yunus, ketika Tuhan memanggil Yunus sebagai sebuah panggilan yang harus Yunus maknai sebagai kewajiban bagi dia, maka tidak ada pilihan lain selain Yunus melaksanakan panggilan itu. Tetapi kenyataannya tidak. Firman Allah dengan jelas di dalam ayat yang ketiga bahwa Yunus bersiap untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus, panggilan Tuhan bagi Yunus adalah sebuah kewajiban yang harus Yunus laksanakan. Yunus harus pergi ke kota Niniwe, berseru kepada orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat, supaya mereka boleh mengalami keselamatan Tuhan. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri. Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe. Akibatnya Yunus mendapat musibah. Akibatnya Yunus mendapat apa? Sebuah teguran Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita sebagai orang-orang percaya, kita di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, itu bukan sebuah pilihan. Itu bukan mau-maunya kita, suka-sukanya kita. Kalau kita lagi hati baik, hati mood, perasaan kita lagi mood, kita melayani. Kalau perasaan kita lagi baik, kita setia beribadah. Hati kita lagi mood, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Hati kita lagi mood, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, kadangkala ada banyak orang yang karena hatinya tidak mood, perasaannya tidak mood, kondisinya tidak mood, sehingga apa? Dia menolak untuk melayani. Dia menolak untuk setia. Dia menolak untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Padahal dia keliru bahwa panggilan Tuhan di dalam kehidupannya adalah apa? Adalah sebuah kewajiban. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kita harus tetap setia. Kita harus tetap mengikuti panggilan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan kita, mengajarkan kita, ya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Mari lakukan semuanya itu. Firman Allah di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 berkata, ya, lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa Ibu jemaat, kalau kita sadar bahwa panggilan Tuhan bagi saudara dan saya, ya, adalah sebuah kewajiban, maka lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara. Sekalipun mungkin manusia mengecewakan saudara, tapi bagian saudara, panggilan Tuhan bagi saudara dan saya adalah sebuah kewajiban. Maka lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hal yang pertama, panggilan Tuhan bagi saudara dan saya sebagaimana panggilan Tuhan bagi Yunus adalah sebuah kewajiban. Yang kedua, panggilan Tuhan adalah sebuah hak istimewa bagi orang percaya. Ya. Yang kedua, bahwa panggilan Tuhan bagi setiap kita orang percaya adalah merupakan hak istimewa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, Tuhan memanggil kita sebagai sebuah hak istimewa dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Ada sebuah hak istimewa yang Tuhan beri bagi kita untuk kita lakukan. Itu sebabnya seringkali kita mendengar melayani adalah sebuah kehormatan. Itulah sebuah panggilan, ya. Sebuah kehormatan yang Tuhan beri kepada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Kita yang dahulunya tidak layak, kita yang dahulunya berdosa, kita yang dahulunya tidak pantas datang kepada Tuhan.
apalagi melayani Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil kita, memberikan hak istimewa kepada kita, supaya kita dapat bersekutu dengan Dia, dapat melayani Tuhan sebagai sebuah hak istimewa di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini, panggilan Tuhan di dalam hidup kita adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan beri kepada kita. Kalau Tuhan beri hak istimewa kepada kita, manusia saja memberikan sesuatu kepercayaan kepada kita, kita akan lakukan. Apalagi Tuhan yang memberikan hak istimewa, kepercayaannya kepada kita. Mari lakukan itu di dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita lakukan dalam melayani Tuhan? Ada banyak bidang pelayanan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, yang di dalamnya kita bisa libatkan diri dalam melayani. Mari lakukan, karena itu adalah hak istimewa yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita. Melayani itu bukan karena sebuah jabatan dulu baru kita bisa melayani. Kalau kita punya sebuah jabatan di dalam gereja baru kita bisa melayani, tidak. Melayani dengan segala talenta, karunia yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita, itu merupakan sebuah hak istimewa yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Maka kalau Tuhan menghargai kita, menghormati kita, memberikan sebuah hak istimewa dari Tuhan kepada kita, mari kita mau lakukan itu. Hargai kehormatan yang Tuhan beri, hargai hak istimewa yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Dua hal ini biarlah menjadi perenungan kita bersama pagi hari ini, bahwa panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, yang pertama, panggilan Tuhan adalah sebuah kewajiban. Dan yang kedua, panggilan itu adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman itu mulai membawa kami mengerti panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa memahami, mengerti, bahkan melakukan apa yang menjadi tujuan panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Berkati hidup kami, berkati iman kami, berkati ketekunan kami, kesetiaan, kasih, dan pengharapan kami diberkati oleh Tuhan. Demikian berkati apa yang menjadi usaha dan mata pencaharian kami, apa yang menjadi, Tuhan, pekerjaan kami, Tuhan tilik dan berkati. Bahkan di sepanjang hari dalam segala aktivitas yang akan kami kerjakan dan lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan, mari Tuhan berkati, buat berhasil, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.